Setelah itu saya duduk sedikit seperti melamun, seperti itu saya melihat kuda warna putih yang tinggi gagah. Entah saya nggak tahu ya, apa makhluk di sekitar situ ada makhluk astral tuh tahu kali. Ian suka banget sama kuda ya. Kuda putih yang ekornya seperti melambai, punya poni lebat. Masya Allah, saya ngelihat, subhanallah, saya ngeliat, saya sampai marah sama kameramen saya bilang, "Om, kenapa gak ambil gambar itu? Ambil gambar itu, ada kuda bagus banget Om, larinya cakep banget, kudanya tinggi banget, ya Allah Om, kenapa gak ambil?" kayak gitu. Saya berdiri mau menggapai kuda tersebut, saya nggak sadar kalau di kiri kanan saya itu jurang yang sejurang-jurangnya. Teman-teman, di sini Ian ingin bercerita pengalaman Ian di saat waktu liputan syuting ke Gunung Mutis. Jadi teman-teman, kalau kita mau menuju ke sebuah tempat alam terbuka seperti itu, kita harus patuh pada juru kunci atau pemandu kita. Kemudian kita harus menyiapkan, memprepare segalanya. Waktu kejadian kami liputan tentang anak Indonesia, di situ skripnya kita harus ending di puncak Gunung Mutis. Puncak Gunung Mutis mungkin buat teman-teman yang ada di Tanah Timur itu memiliki ketinggian 2867 mdpl ya, seperti itu. Jadi lumayan ya. Walaupun tidak setinggi gunung-gunung di Pulau Jawa dan lainnya. Nah teman-teman, ini cerita agak sedikit mistis kalau berbicara dengan gunung. Pengalaman Ian memang sudah sering sih mendaki gunung. Namun kali ini entah mengapa hati itu seperti kosong, seperti itu teman-teman. Kemudian kita tidak mempersiapkan dan saya juga lupa berdoa waktu mendaki Gunung Mutis, seperti itu. Pengalaman Ian memang sudah sering sih mendaki gunung. Namun kali ini entah mengapa hati itu seperti kosong, seperti itu teman-teman. Kemudian kita tidak mempersiapkan dan saya juga lupa berdoa waktu mendaki Gunung Mutis, seperti itu. Oke, kita start bersama kru itu mungkin sarapan pagi, tapi hanya sekedar sarapan pagi, yaitu pisang goreng dan teh manis. Cuman Ian selalu kalau di lapangan menghindari minuman-minuman manis atau makanan yang berlebihan atau terlalu manis, seperti itu. Nah teman-teman, jadi hanya membekali diri dengan sarapan pisang goreng serta air hangat. Sedangkan teman-teman yang lain, laki-laki biasanya suka ngopi dan teh pagi hari. Kami mendaki puncak Mutis kurang lebih setengah 9 pagi teman-teman. Sesampai di areal pertama, di situ ada yang namanya Gerbang Konde ya. Gerbang Konde di situ ada 2 batu yang agak tinggi di depan sebelum kita masuk kita trekking ke jalan rusak menuju ke lapangan 1, atau ke istilahnya itu kalau kita naik gunung mungkin teman-teman sudah sering dengar itu adalah step 1 ya. Oke. Menuju ke step 1 itu juga sangat jauh teman-teman. Ternyata tidak bisa menggunakan mobil. Waktu itu kami menggunakan mobil kantor Panther ya, LS seperti itu. Jadi mobil Panther sudah tua tapi masih tenaganya masih oke gitu. Dan saya paling senang sekali menggunakan mobil diesel jika di jalan yang rusak. Ternyata itu jalannya lumayan jauh, berkilo-kilo, dan saya nggak bisa ngitung itu berapa kilo waktu itu. Oke, kita masuklah, sudah sampai ke step 1. Dengan bersusah payah kami sampai ke step 1. Nah, ada teman kameramen, saya memang waktu itu mulai ragu ya, tidak punya maksud untuk naik sampai ke puncak Mutis. Namun ada teman saya kameramen yang sudah almarhum, itu mengatakan, "Ian, tanggung loh, kita sudah sampai di sini, kemudian kita tidak naik ke atas." Waktu itu unit manajer saya tidak ikut karena memang badannya gembul, tidak ikut. Dia hanya membekali kami dengan biskuit ya, beberapa plastik atau beberapa pak aja gitu ya. Sebuah biskuit ada sekitar 3 seperti itu. Air minum kita satu orang satu botol yang sedang. Teman-teman bayangin nggak? Saya aja nggak bayangin loh ya, nekat naik ke atas puncak Mutis dengan tidak memprepare diri sebaik-baiknya. Dan bapak atau cucu dari Raja Fatum Nasi itu juga tidak tahu waktu itu beliau ada kegiatan di kota Soe, sehingga memang dia merupakan budayawan yang sangat luar biasa sekali, sehingga kami tidak pamit.
Tapi sebelumnya kami udah ngomong bahwa kami akan sewaktu-waktu kami akan naik loh Bapak, tapi bukan hari ini, hari yang saat itu kami mendaki, dan Bapak juga sedang ada di kota Soe. Nunggu Bapak kapan? Sedangkan timeline kita syuting itu kan berdurasi ya kan, jadi tidak bisa lama-lama di situ. Oke, naiklah sudah kita step 1. Begitu next step 2. Nah, saya menggunakan sepatu Eiger yang boot, yang istilahnya itu care sih, tapi ternyata kaki saya kok ya sakit kayak gitu. Kemudian ternyata di hutan Mutis itu adalah hutan basah kayak gitu teman-teman. Dan di situ memang kabutnya luar biasa. Di Kota Kupang boleh sepanas ini, tapi di Mutis kabut dan dingin banget. Itu bisa sampai sekitar 20-an derajat seperti itu. Nah teman-teman, setelah naik kita ya, setelah naik ke atas, kok seperti ada yang dorong bahwa memang harus naik terus gitu loh. Naiklah kita sudah sampai ke step 1, step 2, saya ingat ya, step 1. Dari step 1 tuh dia mendaki gunung agak tinggi lagi. Itu belakangi, waktu saya mendaki itu membelakangi, jadi jalannya mundur ke atas ya, jadi naik ke atas. Teman-teman saya tertawa sih seperti itu, kameramen gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau itu tips ya. Itu trik saya untuk bisa mengurangi rasa sakit di lutut. Sesampai di step 2 itu udah kabut banget teman-teman. Teman-teman bisa bayangin deh. Sudah sangat kabut loh itu, tapi hatiku itu kok seperti kayak kosong gitu loh teman. Biasanya Ian tuh selalu baca doa, zikir, ini kok ya kosong gitu ya. Ternyata itu kita harus memprepare diri kita dengan sebaik-baiknya untuk jangan sampai kosong ya. Naik di step 2. Nah, setiap kali kita masuk ke tempat kayak pemujaan ya, istilahnya tempat permisi seperti yang disampaikan oleh Bapak istilah guide kami. Jadi di situ ada sirip pinang yang kami bawa. Ya, kebetulan sirip pinang masih ada beberapa lah kita simpan ya. Tadi dibawa di Perikonde yang pintu gerbang itu kami udah memberikan itu sirip pinang. Kemudian ada uang 2000. Kebetulan alhamdulillah ya, Allah sudah memprepare semuanya. Ian kok di dalam dompet Ian tuh banyak sekali uang recehan 2000, uang kertas. Setelah begitu, naik ke itu kita mulai naik step 3. Step 3 agak sedikit landai. Naik ke step 4. Nah, step 4 itu juga kami masih memberikan seserahan kayak gitu. Sudah sampai teman, kehabisan air mineral, air putih. Yang luar biasa, Bapak itu tahu tempat-tempat di mana ada mata airnya di Mutis gitu loh. Dan kami tidak diajak untuk ke situ. Kami sudah payah selelah-lelahnya, udah lapar banget gitu loh. Karena hanya membawa biskuit yang makannya 1-2 keping berbagi kayak, dan gula-gula. Itu sangat, aduh kalau ketemu gula-gula dalam tas begitu, saya periksa ke dalam tas ketemu gula-gula itu sudah sangat berkah banget gitu loh, bisa nahan lapar. Dan teman-teman, ternyata Nawa itu kalau kita memang niatnya itu untuk mendaki gunung dan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminum air mineral itu terasa penuh ya, jadi terasa kenyang kayak gitu. Itu bagi Ian, saya nggak tahu teman-teman saya yang lain waktu itu. Mereka sempat ngomel-ngomel sama saya karena udah kelaparan, tapi Ian alhamdulillah nggak merasakan itu. Begitu naik sudah di atas, Bapak ngambilin air terus kita minum air itu kok rasa kenyang banget. Niat ya Allah, saya niat ini kenyang buat saya gitu. Karena itu mata air yang pure banget gitu di atas gunung ya, di pegunungan. Begitu naiklah sudah kita di step terakhir, step kelima itu. Jadi Mutis itu kan seperti ini dia kayak punduk gunung, seperti apa istilahnya, punuk itu kuda kayak gitu. Jadi di sini tempatnya arwah ya. Dan saya ditegur sama Bapak, Mbak jangan duduk di situ kayak gitu. Jadi saya nggak tahu, teman-teman kameramen saya pada sibuk semua ngambil gambar. Teman-teman kita mendaki itu dari 8:30 sampai di atas jam 1 siang. Setelah sampai jam 1 siang di situ, masuklah tempat di step terakhir, di step kelima itu tempat arwah seperti itu. Nah, kita memang harus menghormati, percaya tidak percaya kita harus bisa menghormati. Saya duduk di situ gitu loh. Sudah kelelahan sampai berhalusinasi maybe kayak gitu. Di kiri kanan saya itu jurang semua. Anda bisa bayangin kita sudah ada di puncak Mutis. Itu jurang banget teman-teman. Dan kita harus turun ke tempat yang agak landai dan naik yang puncak lebih tinggi lagi untuk menaikkan bendera merah putih ending dari Shin. Kami membuat atau liputan anak Indonesia di situ. Nah, anak-anak asli daerah situ malah kuat-kuat banget untuk mendaki Gunung Mutis tersebut teman-teman. Luar biasa banget itu sensasinya. Setelah itu saya duduk sedikit seperti melamun seperti itu. Saya melihat kuda warna putih yang tinggi gagah. Entah saya nggak tahu ya apa
makhluk di sekitar situ, ada makhluk astral tuh tahu kali Ian suka banget sama kuda gitu. Kuda putih yang ekornya seperti melambai, punya poni lebat. Masya Allah, saya ngelihat, subhanallah, saya ngeliat, saya sampai marah sama kameramen saya bilang, Om, kenapa gak ambil gambar itu? Ambil gambar itu, ada kuda bagus banget Om, larinya cakep banget, kudanya tinggi banget, ya Allah Om, kenapa gak ambil, kayak gitu. Saya berdiri mau menggapai kuda tersebut, saya nggak sadar kalau di kiri kanan saya itu jurang yang sejurang-jurangnya. Jadi begitu saya mau menggapai kuda itu, langsung saya ditarik tangan saya ini, lengan saya sama bapak guide, dan mengatakan, Mbak sadar, Mbak sadar, Mbak sadar. Jadi 3 kali tepukan kayak gitu tuh buat saya plak gitu sadar, langsung saya terduduk gitu loh. Mbak lihat, baru dia pukul di belakang saya 3 kali, Mbak sadar. Coba sebut nama Tuhannya kayak gitu. Baru saya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Saya istighfar, baca ayat kursi, baca kul huwallah, falak dan anas untuk mengingat semua, terus kemudian al-fatihah, syukur segalanya. Dan benar-benar teman, begitu saya kaget, kabut yang memang yang lupa kasih tahu ya, kami sudah sampai di step 5 dan saya duduk di tempat arwah itu sudah kabut dan saya nggak bisa ngelihat apa-apa lagi gitu. Saya hanya bisa lihat teman-teman saya dengan jarak yang tidak ini. Jadi memang hati-hati banget. Teman-teman bayangkan seperti itu, saya duduk lalu seperti mau menyesal nangis karena saya lupa Allah loh itu, karena saking kagumnya dengan keindahan alam itu, dinginnya, kabutnya segala macam sampai saya lupa kayak teman-teman. Baru saya sadar, saya ditepokin bapak, baru saya sadar ya Allah di depan saya itu jurang dan di samping saya itu jurang teman-teman. Saya seperti dihipnotis oleh sangat tahu makhluk-makhluk yang ada di situ untuk mungkin bisa jadi korbannya kali ya, untuk bisa jatuh, pasti jatuh kayak gitu. Doa seperti itu, kemudian sudah sadar benar, bapak memapah saya untuk kita naik ke puncak yang yang di sebelahnya itu, yang tidak terlalu tinggi, hampir sama gitu, untuk menaikkan bendera merah putih, mengakhiri scene liputan kami kali itu. Jadi teman-teman, inti satu dari pengalaman Ian syuting di Gunung Mutis adalah jangan sampai merasa pongah gitu loh, kemudian teralihkan dengan keindahan-keindahan yang di situ sampai lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendaki gunung itu harus menyiapkan, prepare segalanya, kemudian juga satu adalah niat dan doa. Demikian ya, ini cerita Ian, masih banyak lagi lihat pengalaman-pengalaman syuting Ian ini yang buat Ian sangat kagum itu, dan nggak akan pernah bisa lupa itu, bisa ngelihat kuda yang begitu cakep dan ganteng banget kalau menurut Ian, karena Ian suka banget kuda. Makhluk astral pun tahu bahwa apa yang kita sukai dan mereka tampil dengan cara seperti yang kita sukai. So, banyak berdoa, kemudian istilahnya bermunajat banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat.